Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2 tentang materi usaha dan daya. Rekan-rekan dunia IPA, kita sudah masuk bab 2. Bab 2 ini kita akan membahas tentang materi usaha dan pesawat sederhana yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada video ini kita akan membahas dulu tentang materi usaha. Konsep sederhana dari usaha itu adalah mempunyai dua komponen. Yang pertama itu ada gaya, biasanya disimbolkan dengan F, dan ada perpindahan atau delta S. Ingat bahwa usaha ini mempunyai dua komponen, gaya dan perpindahan. Misalkan kalian di rumah mendorong tembok kalian dengan gaya yang besar sampai kalian lemas, sampai kalian berkeringat. Cuman tembok itu tidak berpindah. Apakah itu termasuk usaha? Tidak ya, itu tidak termasuk usaha. Dengan gaya yang besar sampai kalian berkeringat, sampai kalian lemas, tapi tembok itu tidak bergerak, berarti atau tidak berpindah, berarti belum termasuk mengerjakan usaha. Ingat ya, usaha ini harus mempunyai dua komponen, gaya dan perpindahan. Untuk lebih jelasnya, kita latihan menentukan ini usaha atau bukan usaha ya, yang ada di halaman 77 buku siswa kalian. Nomor 1, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Oke, kita lihat di dalam usaha itu ada dua komponen, gaya dan perpindahan. Nomor 1 itu ada gaya dan ada perpindahan, yaitu gayanya 10 Newton dan berpindah sejauh 20 cm. Berarti nomor 1 itu termasuk usaha. Gampang ya? Nomor 2, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Kan jatuh itu ada gaya berat ya, gaya berat kan M kali G. Terus perpindahannya berapa? 2 meter. Yuk, nomor 3, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 meter dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Apakah ini terjadi ada usaha sebesar 50 Newton? Apakah terjadi perpindahan? Siti itu dari rak daging ke rak sayuran terus kembali lagi ke rak daging. Berarti perpindahannya 0. Berarti nomor 3 ini bukan usaha ya. Ada gayanya tapi perpindahannya tidak ada. Nomor 4, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Nomor 4 ada gaya tapi tidak ada perpindahan. Berarti bukan termasuk usaha. Nomor 5, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton hingga berpindah sejauh 2 meter. Ada gaya, ada perpindahan, berarti termasuk usaha. Berarti secara sistematis usaha itu dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali delta S. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Semakin besar gaya dan semakin jauh perpindahan, maka usahanya juga semakin besar. W itu usaha, satuannya Joule. F itu gaya, satuannya Newton. Dan delta S perpindahan itu satuannya meter. Bisa juga cm. Oke ya. Lanjut, ini contoh soal yang ada di buku kalian di halaman 78. Kita bahas bersama-sama. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton hingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton hingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang diperlukan oleh Lani dan Siti? Lani dan Siti sama-sama mendorong rak yang sama, cuman Lani itu gayanya diberikan sebesar 100 Newton dan sedangkan Siti 400 Newton. Perpindahnya juga beda. Lani itu sejauh 10 meter dan Siti sejauh 40 meter. Kita ingatkan dulu bahwa usaha itu mempunyai rumus W sama dengan F kali delta S. W itu usaha, F itu gaya, dan delta S itu perpindahan. Kita analisis satu-satu. Diketahui bahwa gaya dari Lani 100 Newton dan mengalami perpindahan
sebesar 10 meter. Sedangkan Siti dengan gaya 400 Newton dengan perpindahan 40 meter. Kita cari satu-satu dulu. Yang punyanya Lani ya, yang sebelah kiri itu punyanya Lani. W sama dengan F kali delta S. Masukkan. F-nya Lani 100 dikali delta S-nya Lani sebesar 10, berarti 100 dikali 10, 1000 Joule. Sedangkan punyanya Siti sama, W sama dengan F kali delta S. W sama dengan 400 kali 40, usahanya ketemu 16.000 Joule. Gampangan ya untuk materi usaha apabila dikonsepkan kepada soal. Lalu, siapakah di antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak? Nah, ini adalah pertanyaan kita pada materi selanjutnya. Tentang kalau usaha sudah, kita lanjut ke energi. Laju energi atau daya biasanya disimbolkan dengan huruf P. Adalah besar energi yang digunakan setiap detiknya. P itu atau daya itu mempunyai rumus atau persamaan mekanisme. P sama dengan W per T. Kita tahu bahwa P itu daya satuannya watt, W itu usaha satuannya joule, dan T itu waktu satuannya sekon. Ya, kita langsung contoh penerapan soal yang ada di buku kalian halaman 79. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton hingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan A. Besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja, dan B. Daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Kita analisis satu-satu dulu ya. Diketahui bahwa gaya yang diberikan oleh Benny itu sebesar 250 Newton, mengalami perpindahan sejauh 50 meter, dan waktunya itu 50 sekon. Kita cari yang A dulu, usaha kan W sama dengan F kali delta S. Masukkan, F-nya 250 kali 50 ketemu 12.500 Joule. Oke ya, yang A gampang usaha. Yang B kan yang ditanyakan daya. Daya kan mempunyai persamaan P sama dengan W per T atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Usahanya berapa? 12.500 yang diketahui dari soal ini, yang A ini. Kalau sudah ketemu usahanya, masukkan 12.500 per waktunya berapa di soal? 50 sekon. Berarti daya sama dengan 12.500 dibagi 50 ketemu 250 watt, satuannya watt ya. Oke, mungkin itu saja video awal tentang materi usaha dan daya. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi lainnya. Terima kasih.